Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suhalat Nikmah. Saya dari jurusan Psikologi kelas Ibnu Khaldun angkatan ke-18 P2KK. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tema tentang meniti jalan kebenaran dan pergaulan sehat secara Islami. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwasanya di zaman sekarang ini banyak manusia yang mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang membenarkan hal yang salah dan menyalahkan hal yang benar. Terkadang mereka orang-orang seperti itu berlindung dalam kata-kata open minded teman-teman. Ya, jadi salah satu hal yang sudah lumrah didengar oleh masyarakat umum yaitu tentang seks bebas. Seks bebas sendiri ialah perilaku seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Di dalam praktiknya, seks bebas ini terjadi antara satu pasangan atau satu orang yang berganti-ganti pasangan. Hal ini biasa dilakukan dengan melibatkan komitmen dan emosi atau bahkan sama sekali tidak melibatkan keduanya, seperti prostitusi, cinta satu malam, dan bertukar pasangan pun ada yang melakukan seks bebas seperti ini. Sebenarnya teman-teman, ada banyak faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya seks bebas ini. Tapi di era sekarang, kebanyakan penyebab terjadinya seks bebas yaitu yang pertama, pengaruh media elektronik maupun cetak. Seperti yang teman-teman tahu, belakangan ini banyak sekali video-video pornografi yang diunggah dan disebarluaskan di masyarakat halayak masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Jadi seseorang yang berada di lingkungan seperti itu dapat terbawa apabila lingkungannya pun buruk. Lalu yang ketiga, motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan, kedekatan dan juga gairah, komitmen yang jelas. Biasanya di kasus-kasus seperti ini seorang pacar akan menuntut pacarnya untuk menjelaskan apakah dia benar-benar sayang atau tidak terhadap pasangannya ini. Lalu yang terakhir ialah rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Nah, di faktor terakhir ini juga banyak terjadi ternyata di remaja-remaja sekarang. Lalu bagaimana Kak cara untuk mengatasi pergaulan bebas atau seks bebas tersebut? Yang pertama yang dapat Anda lakukan seperti batasi waktu keluar rumah, hindari lingkungan yang buruk, tanamkan di diri sendiri untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, baik bagi masa sekarang ataupun masa depan nanti. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat pendidikan agama, mempererat hubungan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks terhadap anak dan juga remaja. Yang ketujuh yaitu memperluas pengetahuan. Yang kedelapan taat kepada hukum. Dan yang kesembilan menerima diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba yang sedang marak di lingkungan masyarakat tanpa melihat umur dan juga status sosial seseorang. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan narkoba yang seharusnya digunakan oleh dokter untuk merawat pasiennya. Yang pertama, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, memiliki teman pecandu narkoba. Yang ketiga, memiliki masalah ekonomi. Yang keempat, pernah mengalami kekerasan fisik, seksual maupun emosi. Dan yang kelima, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, keluarga, ataupun kerabat. Nah, aku juga punya beberapa tips nih untuk teman-teman agar terhindar dari pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, selektif dalam memilih teman tentunya. Yang kedua, hindari keluyuran pada saat malam hari. Yang ketiga, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua ataupun orang yang lebih tua. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang positif. Yang kelima, jangan pernah takut untuk kehilangan teman apabila teman tersebut membawa dampak yang buruk untuk kita. Yang keenam, selalu menyelesaikan masalah kita, bukan malah kalian mencari sebuah pelarian untuk dapat
menyelesaikan masalah yang hanya sementara. Kemudian bentengi diri dengan agama tentunya. Lalu teman-teman harus selalu ingat masa depan karena penyalahgunaan narkoba itu dapat merusak masa depan teman-teman semuanya. Yang ke-9, jangan pernah berani untuk mencoba walaupun hanya sedikit. Dan yang terakhir, nikmati kebersamaan bersama keluarga teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumtif yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia seperti di Shopee, Tokopedia, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman, ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan seseorang mempunyai perilaku konsumtif sendiri. Yaitu yang pertama adalah pengaruh budaya, tuntutan gaya hidup. Biasanya seseorang yang berasal dari kalangan atas, maka tuntutan gaya hidupnya pun akan semakin tinggi. Kemudian terlena media sosial. Nah, biasanya nih teman-teman yang suka scroll TikTok, scroll Instagram, Shopee, biasanya akan termakan racun-racunnya, bukan? Lalu selanjutnya itu haus akan pengakuan diri dan kemudahan berbelanja. Nah, saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman agar terhindar dari perilaku konsumtif dan juga terhindar dari kantong kering tentunya teman-teman. Yang pertama yaitu menyusun anggaran belanja, menabung, menetapkan prioritas yang paling awal yang harus teman-teman utamakan. Yang keempat, hindari penggunaan kartu kredit. Yang kelima, teman-teman harus memulai berinvestasi untuk jangka panjang. Yang keenam, kurangi bepergian, jalan-jalan dan ataupun foya-foya. Dan yang ketujuh, selalu berkomitmen. Baik teman-teman semuanya, sekarang sudah berada di penghujung video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, baik dari perkataan-perkataan yang saya ucapkan ataupun perbuatan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.